Salve, salam jumpa anak-anak yang terkasih. Kali ini kita berjumpa lagi bersama saya, Pak Yosef Lange, dalam pembelajaran online kita, mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa dan diberikan rahmat kesehatan. Walaupun kita sedang mengalami situasi pandemik di seluruh penjuru dunia, tak terkecuali di negara kita, bahkan di NTT sendiri. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah syukur sebagai citra Allah. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, kita dapat menyebutkan hal-hal yang patut kita syukuri dalam kehidupan ini. Yang kedua, kita dapat menjelaskan unsur-unsur penting yang dapat membuat kita untuk selalu bersyukur. Yang ketiga, kita menjelaskan pesan kitab suci dalam Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Baik anak-anak yang terkasih, syukur atau bersyukur itu merupakan kata-kata yang sering kita dengar. Bahkan kita juga selalu mengucapkan itu. Tetapi apakah kata syukur itu muncul dari kedalaman hati kita atau sekedar kita mengucapkan saja? Bahkan ada orang berkata syukur itu merupakan kata-kata yang gampang untuk diucapkan, enak untuk didengar, tapi sulit untuk dilakukan. Nah, tentu adik-adik juga pernah bersyukur kepada Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup. Selalu bersyukur. Misalnya saja ketika ulang tahun, maka kita rame-rame merayakan hari ulang tahun dengan bersyukur kepada Tuhan. Atau ketika bersyukur ketika memperoleh sesuatu, memperoleh hadiah, bersyukur ketika mendapatkan juara kelas, bersyukur ketika dia mendapat nilai yang bagus, bersyukur karena rahmat kesehatan dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang bersyukur karena temannya mengalami sesuatu musibah. Syukur lo karena seperti itu. Tapi bukan itu yang kita maksudkan. Syukur yang kita maksud adalah syukur sebagai orang beriman. Orang yang sungguh-sungguh beriman, dia akan selalu mensyukuri atas apa yang diberikan oleh Tuhan dalam seluruh hidupnya. Bukan saja ketika dia mengalami peristiwa bahagia, peristiwa senang, tetapi dalam segala peristiwa apapun dia pasti mensyukuri itu. Sebagai manusia pasti pernah merasa kecewa. Sebagai manusia pasti pernah merasa mungkin sedikit putus asa, marah, kurang bersabar, atau iri hati, merasa benci dengan teman, dan lain sebagainya. Tetapi tidak berarti kita terus tenggelam dalam perasaan-perasaan seperti itu. Tapi kita harus bangkit dari perasaan-perasaan buruk seperti itu ke hal-hal yang positif. Maka kita harus merefleksi dengan peristiwa-peristiwa buruk yang kita alami, dengan peristiwa-peristiwa sedih yang kita alami, kita boleh merefleksi kira-kira apa maksud Tuhan, apa yang saya peroleh dengan semua ini. Nah, pasti dengan merefleksi kita akan bisa menemukan hal-hal baik di balik peristiwa-peristiwa buruk itu. Maka setelah itu kita pasti bersyukur. Wah, syukur saya bisa mengalami ini, ternyata Tuhan punya maksud begini. Nah, maka itulah kita katakan bahwa kita patut bersyukur dalam segala situasi hidup kita. Yang berikut, berkaitan dengan materi kita hari ini tentang syukur sebagai citra Allah, maka kita juga bersyukur bahwa kita sebagai manusia yang secitra dengan Allah. Hanya manusia yang dikatakan secitra dengan Allah. Itu beberapa materi lalu kita sudah menjelaskan itu. Nah, mengapa hanya manusia? Yang pertama, karena manusia diberikan akal budi. Yang kedua, manusia diberikan hati nurani. Dan yang ketiga, manusia diberikan kehendak bebas. Maka kita mensyukur hanya manusia saja yang diberikan
seperti itu. Tidak ada dalam ciptaan Tuhan lainnya. Nah, sekarang kita mau melihat bacaan kitab suci yang berkaitan dengan rasa syukur dalam hidup ini. Mungkin adik-adik juga bisa menyiapkan kitab suci dan membuka Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain dari orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, bacaan tadi mengisahkan tentang Yesus bersama ke-10 orang kusta. Orang kusta merupakan orang yang dipinggirkan dalam tataran masyarakat Yahudi. Mereka dianggap sebagai orang yang berdosa, atau karena dosa kedua orang tuanya maka mereka mendapatkan kutukan seperti itu. Jadi mereka harus diasingkan. Kita juga dalam hidup, kalau berkaitan dengan bacaan tadi, kusta merupakan suatu persoalan hidup. Dan kita juga sebagai manusia pasti mengalami yang namanya persoalan hidup. Apapun itu, pasti kita mengalami. Sebagaimana orang kusta tadi, ke-10 orang kusta, mereka melihat Yesus, lalu mereka meminta Yesus, "Yesus, kasihanilah kami." Kita juga harus seperti orang kusta tadi. Kita dalam menghadapi segala persoalan hidup, menghadapi segala permasalahan yang kita alami, kita harus datang kepada Yesus, meminta kepada Yesus, karena Dia adalah sumber segalanya bagi kita. Kalau kita percaya, maka segala persoalan itu akan dapat terselesai dengan baik. Yang berikut, dari ke-10 orang kusta tadi, hanya satu yang kembali kepada Yesus, kembali untuk bersyukur, kembali untuk berterima kasih kepada Yesus. Mungkin kita juga pernah melakukan hal itu. Karena saking senangnya kita, saking gembiranya kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita membutuhkan Tuhan, setiap hari kita bakar lilin di depan patung Bunda Maria, berdoa, memohon, berhari-hari, berjam-jam. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tapi itu mungkin sebagian kecil orang. Nah, adik-adik sekalian, kita bisa belajar dari peristiwa tadi bahwa banyak orang yang lupa untuk bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa, hal-hal besar. Misalnya ketika kita ulang tahun, buat acara, buat pesta, sampai pagi, party, bahkan miras. Contoh kecil, kita tidur tanpa berdoa, bangun tanpa berdoa.
kita menganggap hal yang biasa-biasa saja. Kita menganggap itu hal yang kecil. Tapi sesungguh itulah hal-hal yang luar biasa. Hal-hal kecil itulah sebenarnya hal-hal yang luar biasa. Karena dari pagi kita bangun, siang kita beraktivitas, Tuhan selalu menjaga kita. Lalu kita lupa bersyukur. Syukur ketika kita ulang tahun, syukur ketika kita mendapatkan sesuatu. Yang berikut adik-adik, orang Samaria. Dalam tataran masyarakat Yahudi, orang Samaria itu dianggap sebagai orang yang tidak beragama, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak ada kelasnya dibandingkan masyarakat Yahudi. Tetapi dalam bacaan tadi, hanya dia yang kembali untuk bersyukur. Kepintaran kita adalah anugerah Tuhan. Kebaikan-kebaikan kita merupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Harus selalu menyadari apa yang kita miliki adalah semuanya berasal dari Tuhan, bukan semata-mata dari diri kita sendiri. Kita harus bersyukur dengan segala kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Ataupun jangan sampai nilai-nilai yang dibanggakan oleh orang tua hasil dari nyontek, hasil dari kerjasama dengan teman, hasil dari minta dari teman. Bisa saja. Lalu menganggap teman-teman yang lain nilai jelek dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai